Halo, seperti di judul, saya akan membahas tentang bakteri namanya Pseudomonas aeruginosa. Sebagai pengantar, jadi Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri yang banyak ditemukan di tanah, air, tanaman, dan hewan. Jadi bisa dikatakan bahwa bakteri ini tuh kisaran hidupnya luas ya. Jadi dia ditemukan di tanah, air, dan udara termasuk di tanaman dan hewan. Bakteri ini bersifat invasif, artinya dia bisa berpindah ya dari eh, sel ke dalam sel, gitu ya. Kemudian dia sifatnya toksikenik, artinya dia beracun. Kemudian infeksi pada pasien dengan daya tubuh lemah atau imunokompromis ya pada usia di atas 65 tahun atau orang yang mengidap HIV, AIDS itu kan daya tubuhnya lemah itu bisa diserang oleh bakteri ini dan patogen nosokomial artinya dia banyak ditemukan menginfeksi di rumah sakit ya nosokomial itu. Kemudian klasifikasi Pseudomonas yang penting dalam dunia medis dibagi menjadi 5 ya berdasarkan grup dan subgrup homologi dari rRNA-nya. Jadi genus dan spesiesnya. Kemudian kita bahas ini cuma ada 2 ini yang banyak menginfeksi pada manusia yaitu pada grup satu, fluorescence artinya dia bisa berpendar. Di awal itu kan ada bakteri warnanya hijau, itu jadi dia memiliki pigmen. Ya. Yang paling penting yang menyerang manusia ada 2 spesies, Pseudomonas aeruginosa dan Pseudomonas fluorescens. Tapi yang paling banyak ditemukan ini yang pertama, yaitu Pseudomonas aeruginosa yang kita bahas di video ini. Kemudian morfologi mikroskopis, dia termasuk gram negatif, ya ukurannya 0,6 sampai 2 mikrometer. Jadi dia lebarnya 0,6 sampai panjangnya 2 mikrometer, sifatnya motil. Jadi kalau motil dia bergerak, ada flagella. Flagellanya itu termasuk dalam monotrichus. Mono itu artinya satu, jadi dia ada flagella satu di salah satu ujungnya. Dia bentuknya tunggal, berpasangan, dan kadang berantai pendek. Tapi banyak ditemukan dia tunggal ya. Kemudian setelah mikroskopis kita bahas tentang makroskopis. Jadi makroskopis itu bisa dilihat dengan mata telanjang dan biasanya kita dapatkan ketika bakteri ini kita tumbuhkan di suatu medium ya. Dia pertama sifatnya obligat aerob. Bahasa Latin obligat itu artinya mutlak. Jadi dia mutlak memerlukan oksigen untuk hidup. Kemudian hemolisisnya beta ya. Beta itu artinya dia melisiskan sel darah merah itu secara sempurna gitu ya. Kalau di dalam media ini akan ditemukan zona bening pada media yang mengandung agar darah. Kemudian terdapat pigmen piosianin. Jadi koloni berwarna kebiruan dan berdifusi pada agar. Jadi dia masuknya dalam agarnya. Kemudian dia memiliki pigmen pioverdin, warna kehijauan pada agar mulai hinton agar. Jadi dia mengeluarkan pigmen itu sesuai dengan media yang ditumbuhkan. Yang di awal itu gambar hijau itu dia memiliki pigmen namanya pioverdin. Jika ditumbuhkan pada agar media Muller Hinton. Kemudian ada pigmen piorubin, merah gelap, dan piomelanin. Melanin itu artinya hitam, jadi dia memiliki pigmen warna hitam. Kemudian ini Pseudomonas aeruginosa pada agar. Kemudian ini eh, pigmen-pigmen ya yang ada pada bakteri Pseudomonas aeruginosa ya. Jadi ada subtipenya ini ya, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna hitam tadi biomelanin. Ya. Kemudian kita bahas tentang karakteristik biokimianya. Jadi dia mampu tumbuh pada suhu 37 sampai 42 derajat Celcius ya. Kemampuan suhu pada 40 derajat Celcius ini dia membedakan dengan Pseudomonas yang lain. Tadi kan ada Pseudomonas kan banyak, grupnya ada 5. Tapi Pseudomonas aeruginosa ini bisa ditumbuhkan pada suhu 42 derajat Celcius. Itu yang membedakan antara Pseudomonas aeruginosa dengan Pseudomonas yang lain. Kemudian dia oksidase positif. Kemudian dia non-fermentasi glukosa. Jadi dia termasuk famili dari Enterobacteriaceae, tapi dia tidak memfermentasi. Untuk uji oksidase, jadi bakteri ini dibiarkan pada media TSA, kemudian setelah 24 jam diteteskan 2-3 tetes reagen namanya p-aminodimetilanin oksalat. Ya. Kemudian setelah itu jika positif, 10-30 detik itu media akan berwarna merah muda, kemudian menjadi merah marun, kemudian menjadi ungu. Berarti dia positif menghasilkan enzim namanya oksidase. Akhiran AC ini menandakan suatu enzim ya. Negatif tidak jadi perubahan warna. Kemudian struktur antigen dan toksin.
Jadi dia ada fimbre. Fimbre ini membantu pelekatan ke sel epitel penjamu. Jadi sebelum menimbulkan penyakit itu bakteri biasanya harus nempel dulu. Yang memfasilitasi penempelan bakteri ke sel itu namanya fimbre. Kemudian dia ada eksopolisakarida atau bisa disingkat dengan EPS. Dia perantara untuk membentuk biofilm. Jadi bakteri yang membentuk biofilm ini dia lebih eh, tidak peka ya. Jadi dia kuat terhadap bahan kimia termasuk antibiotik, kemudian radiasi dan sebagainya. Jadi lebih susah untuk dilakukan pengobatan. Kemudian ada lipopolisakarida atau LPS ya. Kalau ini EPS, kalau ini LPS, dia bersifat endotoksin, lipid A. Endo itu artinya dalam, toksin artinya racun. Racunnya itu berada di bagian dalam, dia berikatan dengan lipopolisakarida. Lipopolisakarida itu letak di dinding sel. Jadi biasanya bakteri ini melepaskan toksin jika bakterinya mati gitu ya. Kalau eksotoksin bakterinya hidup dia mengeluarkan racun, kalau endo itu bakterinya mati baru mengeluarkan racun. Jadi cukup berbahaya gitu ya. Jika ketika spesimen dikultur, suatu pasien sampelnya dikultur ternyata tidak menunjukkan bakteri, tapi bakterinya mati karena dikasih antibiotik, tapi dia ternyata mengeluarkan racun. Akhirnya pasiennya mengalami renjatan, bisa menyebabkan kematian juga. Jadi seperti itu. Kemudian dia juga selain endotoksin, dia melepaskan eksotosin A, menyebabkan nekrosis jaringan dan letal bagi hewan jika disuntikkan dengan kultur murni. Eksotosin bekerja melalui sintesis protein. Kemudian ini formasi dari biofilm. Tadi kan dikatakan kalau bakteri ini mengeluarkan EPS, eksopolisakarida. Jadi ini merupakan step-step dari pembentukan biofilm yang dimana bakteri ini tuh dia resisten terhadap bahan kimia, radiasi, antibiotik, alkohol dan sebagainya itu ya. Jadi awalnya dia tuh attachment. Attachment itu penempelan. Jadi bakteri ini nempel dulu di permukaan termasuk di sel manusia ya. Kemudian dia ekspansi. Jadi dia lebih banyak meluas permukaannya ke dalam eh, surface ya permukaan. Setelah itu, setelah ekspansi dia maturasi dewasa matang gitu ya, dia menghasilkan slime di sini. Jadi setelah menghasilkan EPS di sini dia menghasilkan slime ya. Setelah slime dia bisa ini ada gambarnya antibiotik, dia rentan terhadap resisten terhadap antibiotik, tidak bisa ditembus. Jadi bakteri tidak bisa menembus bagian dari biofilm ini dan ini cukup berbahaya. Kemudian patogenitas, dia termasuk flora normal. Patogenik ini jika mencapai daerah tidak memiliki pertahanan normal seperti mukosa dan kulit yang terluka gitu ya. Jadi kalau membran kita terluka gitu, bakteri ini bisa cepat masuk. Kemudian pada kateter urin atau intravena, bakteri membentuk koloni pada membran mukosa ya. Kemudian setelah menempel dia menginvasi secara lokal, dia masuk ke dalam, kemudian menginfeksi secara lokal menyebabkan penyakit sistemik ya setelah dia menginvasi pindah. Proses ini dibantu oleh fimbre tadi yang membantu pelekatan, kemudian dibantu oleh suatu enzim dan toksin. Toksinnya kan ada dua tadi, endotoksin sama eksotoksin. Kemudian dia LPS ini, lipopolisakarida menyebabkan demam, shock, oliguria, dan leukositosis. Jadi dia menyerang leukosit. Kemudian ini gambaran flora normal Pseudomonas aeruginosa pada tubuh manusia. Jadi dia bakteri ini bisa ditemukan di daerah sini ya, dekat telinga itu ada Pseudomonas aeruginosa. Kemudian juga ditemukan di sini ya, di usus besar itu juga ada gitu. Kemudian untuk terapi karena adanya resistensi tadi ya, adanya biofilm, jadi infeksi periobinosa itu tidak boleh terapi dengan antibiotik tunggal ya. Karena antibiotik tunggal itu biasanya dia resisten, jadi harus ada kombinasi. Jadi penisilin sama aminoglikosida. Contohnya dari penisilin ini bisa pakai piperacillin, kemudian golongan aminoglikosida antibiotiknya bisa pakai tobramycin. Obat lain yaitu carbapenem, bisa memakai imipenem dan meropenem. Kemudian epidemiologi dan pengendalian patogenosokomia dan metode pengendalian sama dengan patogenosokomen lainnya. Apa itu? Biasanya cuci tangan gitu ya. Terus menggunakan jarum suntik sekali pakai dan sebagainya. Kemudian dia tumbuh subur pada lingkungan yang lembab. Jadi kan dia tumbuhnya di suhu 37 sampai 42 derajat Celcius. Jadi lingkungannya itu harus kita kendalikan supaya tidak lembab. Contohnya ya buka jendela tiap hari dan sebagainya. Sekian untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa, semoga bermanfaat.